Dia pinjam 500.000 lagi dengan tunggangan pokok 140.000, tunggangan bunganya 390.000, tetapi dendanya 27.600.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, semakin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK lepas tangan lagi, OJK diam. Nah, inilah kenapa pinjol pantas untuk digalbaikan. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya saya informasikan ada seorang teman yang komen ya di TikTok saya mengatakan bahwa baru didatangin DC dari pinjam SP Letter di daerah Jakarta Timur. Kak, aku udah galbe si Oren dua-duanya, udah galbe masuk ke 6 bulan dan hari ini baru banget didatangin FC-nya dan suamiku yang nemuin. Cowok, suami yang ngadepin secara santai, awalnya agak rese depan rumah suruh masuk, gak mau, tapi akhirnya mau masuk dan ngobrol santai, jelasin kondisi kami saat ini. Dan lokasinya, informasinya ada di Jakarta Timur teman-teman ya. Jadi emang benar ya, untuk Shopee sejauh ini saya sampaikan DC pihak tiganya itu baru ada di wilayah Jakarta saja. Kalaupun ada di tempat lain itu pun sangat-sangat sedikit, bahkan itu hanya dipekerjakan untuk pihak ketiganya. Ada yang mengatakan bahwa saya lebih takut didatangin DC dari pihak ketiga daripada DC langsung. Nah, jawabannya tergantung daripada kalian. Sekarang ini semua pinjol sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Pinjol menengah, pinjol kecil, bahkan pinjol besar pun semuanya sekarang sudah mulai gadang-gadang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi kalau seandainya ada DC yang datang ke tempat kalian, tetap pastikan yang kalian galbaikan itulah yang ditagih sama DC. Kalau seandainya DC-nya tidak membawa surat tagihan atas nama kalian dan bukan atas pinjol kalian, jangan diterima. Nah, untuk itu informasi ini jangan ditakutkan, bukan untuk menakut-nakutin kalian juga, tapi ini sebagai informasi apalagi yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan ada seorang teman yang coba untuk melaporkan keganasan ataupun intimidasi dari DC Shopee ini kepada Shopee-nya langsung. Ternyata jawaban dari Shopee-nya itu masih pasif, ibaratnya hanya sekadar yang mengingatkan saja. Dan ada yang bertanya, apakah seperti ini yang udah kita laporkan DC-nya akan tetap menagih? Nah, seperti ini bentuk laporannya langsung ke PT Lentera Dana Nusantara, bukan Shopee teman-teman ya. Dan di sini detail laporan atas kejadian yang dialami, yaitu intimidasi dan sebar data oleh DC dari pinjol mereka. Yang pertama diinformasikan, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan kamu terkait dihubungi tim S Pinjam. Kami sangat menghargai kesabaran kamu dalam situasi dan dapat kami sampaikan bahwa yang pertama diinformasikan nomor telepon yang kamu lampirkan tidak terdaftar sebagai kontak darurat. Artinya DC memang keluar kondar dengan alasan bahwa pengajuan kita tidak memiliki kontak darurat. Kemudian saat ini kami sedang memastikan bahwa kamu tidak dihubungin kembali oleh tim terkait. Proses ini biasanya memerlukan waktu 1-3 hari kerja, Sabtu Minggu libur dan tidak termasuk. Nah, ini bentuk laporan yang langsung kepada Lentera Dana Nusantara. Tetapi apakah model seperti ini DC-nya masih akan menagih atau tidak? Jawaban dari saya adalah tetap menagih, karena yang menagih itu adalah pihak ketiga. DC pinjol dari Shopee ini banyak bekerja sama dari pihak ketiga. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang kalian lakukan adalah tetap tenang, jangan gegabah, jangan digubriskan selagi itu masih aman. Dan ingat, kalau wilayah kalian itu bukan di Jakarta, berarti yang datang kepada kalian hanya teroran saja dan keluar kondar. Cara mengatasin keluar kondar, kalian sudah tahu harus apa. Yang penting posisikan bahwa kalian tetap fokus dan tenang. Jadi ketika ada yang melaporkan bahwa data kalian sudah keluar kondar, kalian sudah tahu cara mengatasinya, gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman yang minta dibuatkan konten mengingat bahwa banyaknya orang yang galbe di aplikasi ini. Dia baru saja ngecek di Slick OJK baru teman-teman ya, dan baru dapat datanya, dan dia terkaget-kaget karena ternyata ada satu pinjol yang mana hutangnya itu tidak sampai 1 juta, tetapi dendanya sampai puluhan juta. Yang dia coba tanyakan hal ini kepada OJK, ternyata OJK pasif,
tidak memberikan jawaban yang membuatnya nyaman, malah mengatakan sejauh ini OJK itu sifatnya hanya menerima saja, menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan segala apapun yang tercatat di dalam pinjol tersebut ataupun di dalam data slip OJK tersebut, itu wewenang dari pinjolnya. Nah, inilah sebab mengapa saya katakan pinjol tersebut emang wajib digalbay kalau sudah modelnya seperti ini. Nah, bermodal seorang teman mengatakan, "Kak, bahas dulu dong, nih saya ada tagihan, ada bukti, soalnya bunga 1 bulan bunganya bisa 50%. Bisa kontak kemana ya?" Kemudian dia bertanya lagi, "Kak Desi ingin bertanya dong, emang bisa ya pinjam cuma 2 juta tapi dendanya sampai 50 juta?" Akhirnya dia coba untuk lampirkan slik OJK-nya dan minta untuk dibahas, memangnya ada pelaporan slik OJK modelnya seperti ini. Nah, kita baca satu persatu. Ini dari PT Stanford Teknologi Indonesia, pinjol pinjam duit. Nah, ini dia pinjaman dari tahun 2024, 30 November, belum ada 1 tahun teman-teman ya, jadi sudah terhitung call 5. Nah, yang mengagetkan itu adalah hutangnya itu plafon 500.000, bunganya 304.000, tetapi dendanya untuk yang belum 1 tahun ini adalah sekitar 55 juta. Ini untuk aplikasi pinjam duit, berarti pinjam duit sudah sah masuk ke dalam slik OJK. Dan ini tidak satu teman-teman ya, ada beberapa pinjaman yang berkali-kali dipinjam duit dengan nominal denda yang luar biasa. Nah, ini dari PT Stanford lagi, pinjam duit tetapi dia pinjamnya di tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 18 Desember 2024, yang mana sebelumnya itu tanggal 30 Desember 2024. Di sini dia pinjam lagi itu plafonnya 500.000, tetapi tunggangan pokoknya tercatat 4.600.000, kemudian bunganya 1.500.000, dan yang lebih mengerikan adalah dendanya 60.500.000. Gila-gilaan sekarang ya laporan pinjol ke OJK, asal lapor saja tanpa menghitung yang sesungguhnya. Nah, satu lagi biar lebih kalian percaya, ini dari pinjam duit juga, tanggal 11 Januari 2025. Nah, ini lebih gila lagi bunganya teman-teman. Dia pinjam 500.000 lagi dengan tunggangan pokok 140.000, tunggangan bunganya 390.000, tetapi dendanya 27.600.000. Ya sudah, kalau sudah dicatat seperti ini, saya harapkan kalian gak usah bayar lagi. Karena apa? Kita sudah tahu ini pencatatannya sudah tidak benar, apalagi khusus untuk denda, bunga, terus tunjangan pokok lagi. Dengan nilai plafon hanya 500.000, tapi kita disuruh bayar sampai puluhan juta. Memang pantas untuk digalbay aplikasi ini biar tahu, biar mereka menghitung, cara menghitung yang benar itu seperti apa. Atau kalau emang kalian punya bukti lebih kuat lagi, bisa rame-rame dilaporkan kepada OJK. Tetapi yang lebih mirisnya lagi ya teman-teman, dia sudah buat laporan ke OJK, OJK cuma bilang kalau dia bersifat pasif, jadi hanya menerima laporan saja. Berarti OJK tidak cek lagi dong laporan yang masuk sesuai sama peraturan dia atau tidak. Nah, ini yang bikin kita kayaknya harus ruduk rame-rame OJK biar tahu sebenarnya laporan yang masuk ke OJK saat ini, yang mana pinjolnya rame-rame membuat slik OJK itu sudah benar atau tidak. Nah, itu dia teman-teman ya, aplikasinya bernama pinjam duit, dan teman-teman mungkin sudah tahu ya, pinjam duit ini adalah pinjol legal, tetapi pinjol yang paling banyak dimutilasi, ibaratnya paling banyak direkrut lagi, dibuat lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang mana itu menjadi pinjol ilegal. Saya yakin ini tidak hanya 1-2 pinjol, semua pinjol pasti akan melakukan seperti ini. Dan kalau kalian rame-rame melaporkan hal ini kepada OJK dengan membuktikan ya, klik OJK kalian dengan nilai denda yang tidak masuk akal dan tidak wajar, saya yakin pinjol ini pasti akan ditegur, saya yakin pencatatan kalian akan dirubah, dan yakinlah nilai yang seperti ini tidak akan lama-lama tercatat di slik OJK. Nah, kita tinggal tunggu saja. Dan buat teman-teman yang belum bisa berhasil untuk ngecek slik OJK, tidak usah buru-buru. Kalau yang buru-buru itu kalian bisa langsung cek ke kantor OJK-nya langsung dan tanyakan perihal denda ini. Kalau dari OJK-nya masih pasif, tidak bisa membuktikan apapun, gak usah takut. Karena apa? Yakinlah semua masyarakat Indonesia pasti pencatatannya sama, dan yakin sekali apakah pinjol sanggup bertahan dengan pencatatan seperti ini. Kita akan lihat kelanjutannya. Gitu teman-teman ya, fokus pada diri kalian, tetap saja bekerja, jangan pernah pikirkan yang belum pernah terjadi, jangan pikirkan bunga besar dan bagaimana cara untuk melunasinya. Kalau kalian tenang, kalian pasti akan bisa pelan-pelan melunasinya walaupun butuh waktu yang lama. Gitu teman-teman ya.
Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata yang saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.